Hai, aku Indah, kembali lagi di YouTube channelku. Untuk kamu yang baru pertama kali nonton videoku, di channel ini aku membahas tentang buku, literasi, pengembangan diri, dan tips-tips lainnya. Dan pada video kali ini, aku mau membahas sebuah buku. Ini judulnya Cantik, Gaya, dan Tetap Kaya, karyanya Kak Prita Hapsari Gozi. Seperti yang kita tahu, Kak Prita ini merupakan seorang financial planner di Indonesia yang dikenal banyak luas oleh masyarakat Indonesia. Berbicara tentang keuangan, pernah nggak sih ngerasa kalau ingin gaya, ingin cantik, ingin keren itu bisa ngabisin banyak uang? Atau pernah ngalamin gara-gara pengen gaya, pengen kelihatan cantik, keren itu dompet kamu jadi tipis? Kalau jawabannya iya, selamat, kamu berada di video yang tepat. Yap, kembali lagi di Indah Review Buku. Di video ini spesial banget, aku akan sharing tentang insight yang aku dapat setelah membaca buku Kak Prita ini. Buku ini dibuka dengan gagasan yang menarik, mulai dari definisi cantik, gaya, dan keterkaitannya dengan pengelolaan keuangan. Coba kita bayangin sebentar, untuk tampil cantik, gaya, keren, ganteng itu pastinya membutuhkan biaya yang besar. Secara saat ini untuk tampil seperti yang aku sebutkan di atas itu pastinya membutuhkan biaya, mulai dari perawatan seperti skincare, make up, beli baju, terus beli handphone yang mewah, terus beli makanan untuk bisa dipost di Instagram, sosial media lainnya, itu membutuhkan modal yang lumayan besar. Nah, begitu banyak biaya untuk bisa terlihat gaya. Nah, kalau kayak gitu gimana dong? Dan dalam buku ini, Kak Prita mengatakan memang benar untuk terlihat tampil gaya, cantik, ganteng, keren itu membutuhkan biaya yang besar. Namun, dalam bukunya, Kak Prita menekankan kita juga bisa loh untuk mendapatkan hal-hal di atas dengan catatan tidak menumbalkan peningkatan kekayaan atau peningkatan kesejahteraan. Pertanyaannya, gimana sih caranya? Penulis mengatakan untuk menjawab pertanyaan tadi itu caranya dengan cara mempelajari bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, di buku ini banyak sekali tips-tips menarik untuk kita belajar bagaimana caranya mengelola keuangan. Tips pertama yang Kak Prita berikan di buku ini adalah jujur. Cobalah jujur pada diri sendiri bagaimana kondisi keuangan kita saat ini. Aku setuju banget dengan tips ini. Coba teman-teman pikirkan apa yang benar-benar teman-teman inginkan. Cobalah jujur pada diri sendiri bagaimana kondisi keuanganmu saat ini. Apakah kamu punya hutang? Apakah kamu punya cicilan? Apakah kamu memiliki penghasilan tetap? Apakah kamu lebih besar pasak daripada tiang atau tiangnya lebih besar daripada pasak? Dalam bukunya, menurut Kak Prita, jujur merupakan jalan atau langkah awal untuk mengelola keuangan. Nah, misalnya nih, kamu udah jujur dengan kondisi keuanganmu saat ini, lalu apa selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Langkah selanjutnya, kamu harus bisa mengatur dan mengelola pengeluaran. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya? Menurut Kak Prita, ada 3 hal yang bisa kamu lakukan. Tips-tips ini ada di halaman 53, akan aku bacakan. Yang ini. Jadi yang pertama, tipsnya pilih kategori mana yang bisa dikurangi tanpa merasa terbebani dan pilih kategori mana yang harus ditingkatkan. Pikirkan cara yang paling menyenangkan supaya bisa tercapai. Contohnya, sebut saja si A, dia pengen tetap tampil gaya, tampil cantik, tapi juga tetap punya visi ke depan, pengen tetap sejahtera, misalnya pengen memiliki sebuah rumah. Sebut aja harga rumahnya itu 300 juta. Si A ini pengen membeli rumah 5 tahun ke depan dan kondisinya saat ini adalah tidak memiliki hutang, dia tidak memiliki tabungan, tapi berpenghasilan sekitar 8 juta per bulan. Dengan gaji 8 juta tadi, si A harus bisa menghemat sampai 5 juta per bulan untuk disisihkan. Nah, bagaimana caranya? Berarti si A harus membuat prioritas dan kategori untuk melakukan penghematan. Tips lainnya untuk memudahkan kamu melakukan penghematan dari setiap kategori tadi juga kamu bisa memakai cara dengan membuat rekening yang berbeda-beda dari setiap pengeluaran yang kamu rutin keluarkan setiap bulannya. Lanjut, tips yang kedua akan aku bacakan.
Kalau masih sulit juga untuk membuat prioritas tadi, pikirkan jika terjadi musibah di rumah, barang apa saja yang akan diselamatkan terlebih dahulu. Dalam kurung 5 barang pertama merupakan barang yang paling Anda anggap penting. Nah, dari tips yang ini, kalau misalnya kamu pengen tetap belanja, pengen tetap tampil gaya, kamu bisa ikutin prioritas ini. Jadi diurutin mana yang lebih penting bagi kamu dan mana yang tidak. Dengan membuat prioritas-prioritas ini dapat membantu kamu untuk lebih hemat lagi. Dan tips yang ketiga, lakukan penghematan dari pos pengeluaran dengan prioritas terakhir dan memiliki dampak penghematan yang paling signifikan. Misalnya prioritas yang kamu buat di paling akhir adalah membeli makanan atau cemilan manis, misalnya minuman boba. Nah, dengan cara mengurangi, misalnya sebulan kamu bisa makan boba 5 kali, kamu kurangi jadi cuma 2 kali. Dari pos itu kamu bisa melakukan penghematan dan lumayan bisa dialihkan untuk tabungan yang ingin kamu targetkan. Lebih lanjut lagi, dalam buku ini juga Kak Prita menjelaskan mengenai hutang. Penulis menyatakan bahwa berhutang itu merupakan hal yang harus dihindari, apalagi hutang dalam bentuk kredit. For your information, kalau kredit itu dihitung jumlah tagihannya berdasarkan bunga yang dihitung dari sejak pertama kali transaksi dilakukan, bukannya dari sisa utang dari tanggal setelah jatuh tempo. Artinya apa? Artinya kamu tetap berhutang dalam jumlah total meskipun kamu sudah membayar setengahnya. Jadi kalau bisa hindari yang namanya kredit ya teman-teman. Nah terus kalau udah terlanjur hutang gimana? Di buku ini Kak Prita juga menjelaskan tips-tipsnya. Yang pertama, gunakan tabungan untuk membayar hutang. Kenapa demikian? Karena ternyata bunga tabungan itu kalah dari bunga hutang. Artinya apa? Artinya kamu akan menambah hutangmu jika tidak membayar hutang. Yang kedua, buatlah prioritas pembayaran. Kalau ternyata kamu punya hutangnya lebih dari satu, misalnya kredit rumah, kredit motor, kartu kredit, dan lain-lain, kamu bisa urutkan dari bunganya yang paling tinggi. Cara yang ketiga, negosiasi penurunan suku bunga. Ini bisa jadi salah satu cara alternatif untuk mengatasi hutang. Tidak ada jaminan bahwa kamu akan mendapatkan penurunan, tapi ini juga jadi salah satu cara yang tidak memiliki resiko. Cara yang keempat, cari tambahan arus kas untuk bayar hutang. Dan cara yang kelima, jangan berhutang lagi dan lakukan penyimpanan dana darurat. Itu dia tadi tips-tips keuangan dan insight yang aku dapat dari buku ini. Aku merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang mau belajar bagaimana cara mengelola keuangan. Selain kaya akan tips, buku ini visualnya menarik banget dan bahasanya juga ringan untuk dibaca. Dan meskipun si judulnya ini cantik, teman-teman yang laki-laki juga tetap bisa baca karena buku ini membahas tentang pengelolaan keuangan secara luas. Gitu aja bahasan buku kali ini. Ke teman-teman juga bisa komen di bawah tentang tips mengelola keuangan ala teman-teman. Dan selanjutnya aku mau share dan aku mau bahas serangkaian body care yang saat ini lagi aku pakai. Yang pertama ada body scrub dari Scarlett, ini varian pomegranate. Wanginya enak banget dan bikin halus kulit. Kemudian yang kedua, ini ada sabun varian mango. Aku udah cobain berbagai varian dari Scarlett ini, dan yang mango ini wanginya enak dan juga seger banget. Kemudian yang ketiga, aku lagi pakai lotionnya, dan yang lagi aku pakai ini yang varian Charming. Jadi ketiga produk ini yang lagi aku pakai saat ini, dan setelah ini aku juga mau kasih lihat gimana cara pakai dan fungsi-fungsinya. Jadi yang pertama ada body scrub. Biasanya aku pakai dalam seminggu itu bisa 2-3 kali. Ini packagingnya lucu banget, warnanya juga dan praktis juga dibawa kemana-mana. Dan yang paling penting ini adalah wanginya enak banget. Dan teksturnya juga dia tuh ada bulirnya gitu tapi nggak sakit. Dan setelah ini aku juga mau share gimana cara pakainya. Untuk yang pertama, cara pakai body scrub ini gampang banget. Teman-teman bisa basahin dulu tubuh pakai air, kemudian ambil scrubnya. Ini bulirnya nggak sakit sama sekali. Kemudian tinggal dibalurin aja ke tangan, lalu di scrub. Setelah itu diamkan 3-5 menit dan bilas. Dan ini fungsinya banyak banget, salah satunya untuk mengangkat sel-sel kulit mati, kemudian juga menghaluskan juga, dan juga melembabkan kulit.
Yang kedua, ini setelah pakai body scrub tadi, teman-teman bisa langsung pakai sabunnya. Dan ini aku lagi pakai varian yang mango. Seperti yang aku bilang tadi, wanginya bener-bener enak banget. Ada varian yang lain juga, banyak banget, macam-macam. Teman-teman bisa pakai sesuai dengan selera. Dan aku juga akan kasih lihat gimana cara pakai sabunnya. Setelah itu yang kedua, pakai sabunnya. Aku lagi pakai varian yang mango. Ini wanginya enak banget, segar. Aku akan kasih lihat teksturnya. Ada bulir-burirnya juga yang bikin kita memaksimalkan saat membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita. Ini cara pakainya juga sama, diusap-usap aja secara merata. Kemudian setelah itu dibilas. Manfaatnya banyak banget, bisa membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, kemudian bisa melembabkan juga, dan bisa juga mencerahkan. Kemudian yang ketiga ada lotionnya. Ini juga banyak banget variannya, dan yang lagi aku pakai sekarang adalah yang Charming. Ini wanginya mirip bakarat dan kandungannya juga banyak banget manfaatnya. Ada vitamin E, kemudian ada glutathione, dan masih banyak kandungan lainnya yang bermanfaat banget. Setelah ini aku juga mau kasih unjuk gimana cara pakai dari si lotion ini. Dan terakhir pakai lotion, ini yang varian Charming, wanginya enak banget. Tuh, warnanya juga lucu. Ini cara pakainya juga gampang banget, tinggal dibalurin aja ke badan yang mau kamu pakai. Kemudian ini juga bikin lembab kulit, bikin halus, dan ini bisa dipakai pagi dan malam. Yang aku rasain setelah pakai lotion ini adalah kulit bikin lembab, dan ketika apply itu enak banget, nggak lengket sama sekali ketika pakainya. Jadi aku rekomendasiin banget untuk pakai lotion ini, dan ini bisa banget teman-teman pakai saat pagi dan juga malam hari. Dan aku juga mau kasih lihat gimana before dan after aku setelah pakai lotionnya. Ini bener-bener bikin cerah, tapi bukan yang putih abu-abu gitu, tapi yang cerah tetap kulit asli kita. Dan itu yang bikin aku suka dari varian produk-produknya Scarlett. Dan aku mau kasih lihat before afternya. Lihat deh, yang ini lebih cerah banget dibandingkan tangan yang belum pakai lotionnya. Selain itu aku juga suka banget sama packagingnya karena praktis, dan kalau dibawa kemana-mana itu masih kecil gitu loh, dan safety juga karena botol itu ada lock unlocknya. Dan itu dia tadi produk-produk body care yang aku pakai. Yang aku suka dari produk-produk ini juga adalah mereka udah BPOM yang pasti, not tested in animals. Kemudian kandungannya banyak manfaat, mulai dari melembabkan kulit, mencerahkan, dan juga menutrisi kulit. Oh iya, untuk harga produk satuannya ini Rp75.000, dan aku juga akan taruh linknya di description box ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.